Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Seradita dalam Viral News. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai membahas program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Airlangga mengatakan simulasi makan siang gratis ini dilakukan oleh masing-masing daerah. Ditemui di Kementerian Perekonomian Jakarta Pusat pada hari Jumat, 8 Maret. Dia mengaku telah menerima undangan simulasi program makan siang gratis dari Bupati Merauke. Akan tetapi, konsep makan siang gratis yang diusung di Merauke berbeda, yakni bernama Gerakan Makan Ikan. Nantinya, simulasi makan siang gratis ini juga akan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Sebelumnya, Airlangga juga telah melakukan simulasi makan siang gratis di SMP 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Simulasi tersebut juga akan berlanjut ke beberapa wilayah lainnya. Pada 29 Februari lalu, Airlangga menyebut sumber anggaran untuk menggelar simulasi program makan siang gratis ini berasal dari pemerintah Kabupaten Tangerang yang salah satu sekolahnya sukarelawan menjadi pilot project. Dia juga mengatakan Kabupaten Tangerang cocok menjadi lokasi pilot project program makan siang gratis karena memiliki 3 topologi sekolah, yakni sekolah di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Yang kemarin dilakukan adalah simulasi. Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan. Kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan. Ya. Jadi beda lagi. Itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar. Dan sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kan kita selalu Anggaran program makan siang gratis yang diusung oleh Paslon 02 Prabowo Gibran masih menjadi tanda tanya. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut akan dibahas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN menunggu pemenangan hasil resmi dari pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU. Hingga saat ini berdasarkan real count KPU pada Jumat 8 Maret 2024, Prabowo Gibran masih unggul dengan perolehan 58,82% suara. Setelah adanya pengumuman oleh KPU, Erlangga mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan terkait program makan siang gratis agar tepat sasaran. Erlangga juga menyebut pengguna APBN 2025 adalah pemerintah baru yang memenangkan kontestasi politik. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan pembahasan anggaran program makan siang gratis menunggu keputusan resmi dari KPU. Di samping itu, Airlangga juga membeberkan bahwa di kantornya ada makan siang gratis. Dia mengklaim anggaran makan siangnya di bawah Rp15.000 per porsi. Menunya pun sudah termasuk 1 potong ayam. Terlihat Airlangga di dalam piringnya terdapat nasi, ayam opor, tahu, tempe bacem, dan kering kentang serta sambal. Dia mengatakan program makan siang gratis di kantornya tersebut berjalan sudah 1 tahun terakhir. Program ini diberikan untuk seluruh pegawai Kemenko Perekonomian. Namun ia menekankan program makan siang gratis di kantornya bukanlah yang diusung oleh Prabowo dan Gibran. yang kemarin dilakukan adalah simulasi. Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan. Kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan. Ya. Jadi beda lagi. Itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan
yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar. Dan sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang. Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa harga sejumlah komoditas pangan di pasar mengalami penurunan. Salah satunya adalah beras. Airlangga mengatakan berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras medium pada Jumat 8 April 2024 mencapai Rp14.310 per kilogram. Angka tersebut turun tipis 0,07% dari pekan lalu. Selain tersebut, harga beras premium juga turun. Tercatat rata-rata harga beras premium sebesar Rp16.420 per kilogram, turun sebesar 0,42% dari pekan lalu. Sejumlah komoditas pangan lain yang harganya turun adalah daging sapi, yang turunannya sebesar 0,12% menjadi Rp135.670 per kilogram. Kemudian gula konsumsi turun 0,28% menjadi Rp17.740 per kilogram. Dan juga minyak goreng curah yang harganya turun 0,32% menjadi Rp15.540. Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas pangan yang harganya masih meningkat. Airlangga membeberkan harga daging ayam ras meningkat 0,32% menjadi Rp38.150 dan telur ayam ras meningkat 0,45% menjadi Rp31.490. Termasuk pula harga cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 1,79%, yang harganya menjadi Rp63.160 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai keriting yang naik menjadi Rp63.850. Jelang periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, stabilisasi harga serta ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini juga sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada penghujung Februari lalu. Yang pertama, harga pangan ini beras medium yang kami monitor itu 14.310, itu ada turun sedikit. Kemudian beras premium di 16.420. Kemudian daging sapi 135.670, kemudian gula konsumsi 17.740 dan minyak goreng curah 15.540. Ada beberapa yang naik secara week to week, yang tadi secara week to week penurunan sedikit. Yang naik secara week to week adalah daging ayam ras sebesar 38.150, naiknya 0,30%. Telur ayam ras 31.490, naiknya 0,45%. Kemudian cabai rawit merah naik 1,79% yaitu 63.160, dan cabai merah keriting 63.850. Nah, kalau kita lihat dari pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah, Bulog pegang stok CBP sebesar 1.131.885 ton dan stok komersial 14.559. Pengadaan beras dari dalam negeri, dari luar negeri masih ada on the way 614.707. Kemudian juga Bulog sudah menyalurkan stabilisasi pangan atau SPHP beras sebesar 416.516 ton dan penyaluran bantuan pangan sebesar 391.373 ton. Kita lihat produksi bulan Maret diharapkan ini kita tembus lagi di 3 juta, yaitu 3.051 ton. Dan Jawa Timur juga sudah mulai
panen. Jadi ini sudah terjadi peningkatan. Yang pertama, Demikian informasi dalam Viral News kali ini dan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.